sebelum kalian mengikuti penjelasan non-phrase atau frase kata benda ini, kalian baca dulu mantranya. Arti juben bentum waras bah kabe. Nah, itu mantranya. Nah, masuk kita ke pengertian dan fungsi. Non itu adalah kata benda, kemudian phrase itu adalah frase. Jadi selengkapnya ini dikatakan frase kata benda. Nah, fungsi frase itu menerangkan atau menjelaskan sebuah kata benda. Jadi kata benda itu keadaannya bagaimana dijelaskan oleh frase. Kita masuklah ke contoh non-phrase. Misalnya kalian mungkin pernah mendengar atau mengucapkan gadis cantik. Nah, itu akan tertulis beautiful girl. Kemudian pria ganteng, handsome man. Kemudian kita tambah lagi yang lebih panjang. Namun sebelumnya kita kembali ke sini. Kalau dalam bahasa Indonesia, gadis cantik. Bahasa Inggrisnya beautiful girl. Terbaliknya, kebalikan. Ini kalau diartikan nih cantik, nih gadis. Jadi cantik gadis. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu penyusunan non-phrase itu terbalik. Nah, ini kebetulan kita menemukan dua kata. Bagaimana lebih dari dua kata? Misalnya gadis cantik Malaysia. Itu akan menjadi beautiful Malaysian girl. Ini kalau kita artikan secara harfiah di dalam bahasa Indonesia, cantik Malaysia gadis. Nah, padahal kalau dalam bahasa Inggris maknanya adalah gadis cantik Malaysia. Kemudian gadis Malaysia tinggi cantik. Oh, kita tambah lagi satu kata tinggi. Itu akan menjadi beautiful tall Malaysian girl. Nah, waduh, ini susah ya. Tidak susah kalau kalian sudah membaca mantra yang di atas tadi. Kemudian contoh lagi, seorang gadis Malaysia tinggi cantik. Bertambah banyak lagi frasenya. Nah, jadi menjadi a beautiful tall Malaysian girl. Maaf, ini beautiful tertulis ya. Kemudian mobil baru, new car. Nah, ini contoh kedua ya. Kemudian mobil merah baru, new red car. Kemudian mobil merah baru mahal. Wah, mobil merah itu baru mahal lagi gitu maksudnya. Itu akan menjadi bahasa Inggrisnya new expensive red car. Nah, waduh, ini susah. Tidak susah. Coba kita lihat. Nah, caranya adalah dengan menghafalkan ini. Hafalkan tata urutan penyusunan kata demi kata antara lain. Jadi inilah susunan dari urutan frasenya. Artikel, jumlah, pendapat, ukuran, bentuk, umur, warna, asal, bahan, kata benda. Waduh, susah mengingatnya ini. Tidak, dengan membaca mantra itu tadi, kalian bisa hafal, bisa ingat. Nah, detailnya 10 urutan non-phrase ini. Nah, ini kita bahas secara detail apa yang dikatakan. Apa saja contoh artikel, apa saja contoh jumlah, ini kita bahas semuanya. Ini kita mulai dari nomor yang pertama, artikel. Artikel itu contohnya en, the, some. Kemudian jumlah, nah itu angka saja, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pendapat, nah ini yang perlu kalian ingat, pendapat ini adjektif ya, atau kata sifat. Adjektif ini dikategorikan kepada pendapat. Kemudian ukuran itu jelas, big, besar, small, kecil, tall, tinggi, short. Ya, mungkin nanti ada yang lain, misalnya long dan sebagainya. Kemudian bentuk. Nah, bentuk bisa contohnya oval, haggard, fat, slim dan sebagainya. Kemudian
Umur itu biasanya digunakan old, young, average age, dan sebagainya. Kemudian warna itu semua warna seperti red, white, dan sebagainya. Kemudian asal. Nah, asal ini bisa nama benua, nama negara, nama provinsi, sampai ke nama desa, bahkan sampai ke RT kalau di negara kita. Nah, kemudian bahan itu bahan dasar benda dibuat. Nah, misalnya iron, silver, ini maksudnya silver, mohon maaf. Kemudian wood, rattan, dan sebagainya. Kemudian kata benda. Nah, kata benda itu kata benda dimaksud. Yang dikategorikan kata benda itu bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda mati lainnya. Berikut tips cara mengingat. Nah, jadi yang dimaksud dengan mantra, sebenarnya bukan mantra, ini juga termasuk jembatan keldai kalau istilahnya di dalam dunia pendidikan, ya. Cuman untuk lebih menariknya, video ini menyebutnya dengan mantra, yaitu arti juben ukbentum waras bah KB. Nah, maaf, ini juga bukan bahasa Medan, ini hanya trik untuk mengingat. Nah, kita kembali ke contoh seorang gadis Malaysia tinggi cantik tadi. Nah, kalau kita ambil kamus, anggap kalian punya kamus, kalian lihat di kamus seorang bahasa Inggrisnya kemudian gadis bahasa Inggrisnya girl, kemudian Malaysia bahasa Inggrisnya Malaysian, kemudian tinggi bahasa Inggrisnya tall, kemudian cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Apakah susunan yang kalian buat ini sudah benar? Karena mengambil langsung dari kamus, ternyata belum benar. Nah, kenapa belum benar? Kita lihat. Ini termasuk artikel tadi. Kemudian girl ini kategori kata benda. Kemudian Malaysian ini asal. Nih dia. Kemudian tall ini ukuran. Nih dia. Kemudian beautiful ini adalah pendapat. Nah, kalau kita berhitung tentunya dari angka yang paling kecil. Betul enggak kalau kita berhitung 1, 10, 8, 4, 3? Salah kan? Nah, maka berhitung sesuai urutan dari yang kecil sampai ke angka yang gede. Nah, 1 sudah betul di sini. Kemudian 3 kita pindahkan ke sini, ya. Kemudian 4 tol kita pindahkan ke sini. Kemudian 8 Malaysian kita pindahkan ke sini. Dan yang terakhir 10 ke paling belakang. Sehingga kalimatnya yang benar adalah a beautiful tall Malaysian girl. Ya, jadi urutan inilah yang perlu dihafal. Ya, ketika susah menghafalnya, ya arti jupen ukbentum waras bah KB inilah yang membantu kalian. Yakinlah kalian akan ingat dalam waktu yang cukup lama dengan membaca mantra arti jupen ukbentum waras bah KB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.